warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Yanita Sari dengan NIM 2314070238 dari kelompok 19 yang beranggotakan Naila Dwi Permata dengan akhir NIM 0220, Anita Hirwati dengan akhir NIM 0243. Materi kami adalah akhlak kepada diri sendiri dan akhlak pada orang tua. Pada kesempatan ini saya sebagai penyampai materi pertama akan membahas mengenai pengertian akhlak. Pengertian akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab, berbentuk jamak dari kata khuluq yang memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat manusia. Jadi, akhlak secara sederhana dapat diartikan sebagai kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri seseorang. Yang menariknya, kata khuluq memiliki hubungan erat dengan beberapa kata dalam bahasa Arab. Yang pertama, kata khalqun yang artinya kejadian atau ciptaan, menunjukkan bahwa akhlak berkaitan dengan sifat bawaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Kata kedua, khaliq yang artinya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata yang ketiga adalah makhluk yang artinya diciptakan, yaitu seluruh makhluk termasuk manusia. Hubungan ketiga kata ini menunjukkan bahwa akhlak adalah sifat-sifat yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dan baik sifat terpuji maupun sifat tercelanya. Akhlak di dalam Al-Quran juga dibahas di dalam surat Asy-Syura ayat 137 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In hadza illa khuluqul awwalin. Yang artinya, agama kami tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang terdahulu. Ayat ini menunjukkan bahwa kata khuluq digunakan untuk menggambarkan kebiasaan atau karakter suatu kaum atau masyarakat. Definisi akhlak menurut para ahli, yang pertama, menurut Ibnu Mansur, seorang ulama besar bahasa Arab, akhlak adalah dimensi esoteris manusia yang berhubungan dengan keadaan jiwa, sifat, dan karakteristiknya, baik yang hasanah ataupun baik dan yang qabihah ataupun buruk. Jadi, akhlak bukan hanya perilaku yang tampak dari luar, tetapi juga kondisi batin yang menjadi sumber munculnya tindakan. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang darinya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran terlebih dahulu. Definisi ini sangat penting, artinya akhlak yang sejati adalah ketika seseorang berbuat baik secara spontan dan alami, bukan karena terpaksa atau dibuat-buat. Misalnya, jika seseorang harus memaksakan diri untuk jujur, berarti akhlak kejujurannya belum sempurna. Tetapi jika kejujuran menjadi bagian dari jiwanya, maka ia akan jujur secara otomatis tanpa harus berpikir panjang. Seseorang yang bersikap sopan di depan orang, tetapi hatinya penuh dengan kebencian, tidak dapat dikatakan berakhlak mulia, karena akhlak sejatinya adalah ketika hati dan perbuatan selaras. Akhlak dalam pandangan Al-Quran. Al-Quran memberikan penegasan luar biasa tentang pentingnya akhlak. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung. Ayat ini menunjukkan bahwa akhlak Nabi Muhammad adalah teladan terbaik bagi seluruh umat manusia.
Aisyah radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah dan beliau menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Artinya, setiap perintah dan larangan dalam Al-Quran Rasulullah mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, akhlak adalah tujuan utama risalah Nabi. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, akhlak adalah ukuran kesempurnaan iman. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang ketiga, akhlak menentukan surga atau neraka. Dalam hadis lain, Rasulullah ditanya sebab paling banyak manusia masuk surga, dan beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ketika ditanya sebab paling banyak manusia masuk neraka, maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Artinya, dua anggota tubuh inilah yang paling sering menyebabkan manusia terjerumus ke dalam dosa. Maka menjaga lisan dan menjaga kehormatan adalah bagian dari akhlak mulia. Dan akhlak itu terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik dan terpuji menurut syariat Islam dan akal sehat. Contohnya jujur, amanah, sabar, adil, rendah hati, kasih sayang, pemaaf, dan dermawan. Yang kedua, akhlak masmumah atau tercela. Akhlak masmumah adalah akhlak yang buruk dan tercela serta harus dijauhi. Contohnya adalah dusta, khianat, dengki, sombong, ria, dendam, kikir, dan iri hati. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akhlak secara bahasa berarti budi pekerti, perangai, atau tabiat manusia. Secara istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang melahirkan perbuatan dengan mudah tanpa perlu memikirkan terlebih dahulu. Dan akhlak memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.